Satpanjaitan mengatakan utang Indonesia yang 7.000 triliun itu adalah utang terkecil di dunia. Ya, karena menurut Luhut, utang Indonesia hanya 40% dari produk domestik bruto atau PDB. Sementara jika dibandingkan dengan negara maju bisa sampai 100% dari PDB. Aduh Pak, kok dibandingkannya dengan negara maju? Ya jauh kali Pak ya, apalagi Jepang itu. Bisa sampai 200% dari PDB mungkin ya, tapi kan bunganya juga beda ya Pak ya. Seharusnya dibandingkannya dengan negara-negara Asia, kita masih kalah kan Pak ya, bahwa di Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Bangladesh itu Indonesia jauh lebih tinggi juga Pak. Bahkan menurut data Kompas tahun 2021, Indonesia sebenarnya menempati urutan ke-7 sebagai negara dengan hutang terbesar di dunia. Jadi saya nggak ngerti ini datanya dari mana ya Pak ya. Karena sebenarnya hutang Indonesia per bulan Juni ini saja sudah mencapai 7.123,62 triliun. Padahal sebulan sebelumnya, bulan Mei itu masih 7.002 triliun. Jadi dalam waktu 1 bulan sudah naik 120 triliun mungkin ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan, jika sudah sebesar ini bagaimana bunganya? Bunganya 400 triliun. Inilah yang menurut Faisal Basri, bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah gali lubang tutup lubang. Untuk membayar bunga saja sudah harus ngutang. Nah ini yang menjadi pertanyaan Pak, kok dikatakannya itu utang produktif? Sudah nggak produktif kali Pak ya, karena membengkaknya cukup tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi tidak seperti yang dijanjikan 7%, hanya 5,5%. Selain itu, jika memang ini adalah utang produktif, mengapa semua jadi naik ini Pak ya? Subsidi dicabut, PPN naik, listrik naik, BBM naik, yang tadinya bukan objek pajak sekarang dipajakin, tiket pesawat naik, tiket tol naik. Kenapa? Ini karena utang terkecil di dunia itu ya Pak ya. Inilah yang menjadi pertanyaan. Kalau memang utang itu adalah utang produktif, seharusnya bisa mensejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya mencekik rakyat. Ya awas ya Pak ya, jangan sampai utang-utang yang terus membengkak ini malah masuknya ke kantong koruptor begitu ya. Inilah yang menjadi sorotan publik ya. Dan hati-hati juga, jangan terlalu agresif berhutang. Nanti kalau ada masalah di infrastruktur bisa-bisa berakhir seperti Sri Lanka loh ya, menjadi bangkrut karena tidak sanggup bayar. Luhut bin Sarpanjaitan mengatakan utang Indonesia yang 7.000 triliun itu adalah utang terkecil di dunia. Ya karena menurut Luhut, utang Indonesia hanya 40% dari produk domestik bruto atau PDB. Sementara jika dibandingkan dengan negara maju bisa sampai 100% dari PDB. Aduh Pak, kok dibandingkannya dengan negara maju? Ya jauh kali Pak ya, apalagi Jepang itu. Bisa sampai 200% dari PDB mungkin ya, tapi kan bunganya juga beda ya Pak ya. Seharusnya dibandingkannya dengan negara-negara Asia, kita masih kalah kan Pak ya, bahwa di Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Bangladesh itu Indonesia jauh lebih tinggi juga Pak. Bahkan menurut data Kompas tahun 2021, Indonesia sebenarnya menempati urutan ke-7 sebagai negara dengan hutang terbesar di dunia. Jadi saya nggak ngerti ini datanya dari mana ya Pak ya. Karena sebenarnya hutang Indonesia per bulan Juni ini saja sudah mencapai 7.123,62 triliun. Padahal sebulan sebelumnya, bulan Mei itu masih 7.002 triliun. Jadi dalam waktu 1 bulan sudah naik 120 triliun mungkin ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan, jika sudah sebesar ini bagaimana bunganya? Bunganya 400 triliun. Inilah yang menurut Faisal Basri, bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah gali lubang tutup lubang. Untuk membayar bunga saja sudah harus ngutang. Nah ini yang menjadi pertanyaan Pak, kok dikatakannya itu utang produktif? Sudah nggak produktif kali Pak ya, karena membengkaknya cukup tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi tidak seperti yang dijanjikan 7%, hanya 5,5%. Selain itu, jika memang ini adalah utang produktif, mengapa semua jadi naik ini Pak ya? Subsidi dicabut, PPN naik, listrik naik, BBM naik, yang tadinya bukan objek pajak sekarang dipajakin, tiket pesawat naik, tiket tol naik. Kenapa? Ini karena utang terkecil di dunia itu ya Pak ya. Inilah yang menjadi pertanyaan. Kalau memang utang itu adalah utang produktif, seharusnya bisa mensejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya mencekik rakyat. Ya awas ya Pak ya, jangan sampai utang-utang yang terus membengkak ini malah masuknya ke kantong
koruptor begitu ya. Inilah yang menjadi sorotan publik ya. Dan hati-hati juga, jangan terlalu agresif berhutang. Nanti kalau ada masalah di infrastruktur bisa-bisa berakhir seperti Sri Lanka loh ya, menjadi bangkrut karena tidak sanggup bayar.